Allahumma jamilna bil afiyati wassalamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa aizna min mujibatin nadamah ya rabbal alamin. Buka kitab pertamanya halaman 4, 5 baris dari atas. Adapun ya, adapun yang kereng. Kitab Adabul Insan halaman 4, 5 baris dari atas, yang tengah-tengah yang kereng. Adapun. Udah ketemu? Jam muka kita panjang. Halaman 4. Ayo kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun sebabnya kepandaian manusia yang sempurna buat mendapati segala kebajikan yang tersebut, maka adalah itu sebabnya 3 perkara. Ya, jadi pada malam hari ini kita akan membahas 3 perkara yang mana bila kita bisa meraih 3 perkara ini, ya, berarti kita telah meraih kebajikan kepada diri kita. Kebaikan ya, bahasa Indonesia kebaikan, bahasa Melayu kebajikan. Ya, jadi 3 perkara inilah yang menentukan nanti kualitas kebaikan diri kita sebagai seorang hamba atau sebagai seorang yang beriman. Ya, atau bisa dikatakan ini permulaan adab ya. 3 ini nih nanti nih ya, barangkali bisa dikatakan ringkasan daripada ya kitab yang akan kita baca ini nih. Jadi 3 nih poin pentingnya. Meskipun 3, tapi dia menyeluruh kepada seluruh bagian-bagian gitu. Pertama, dari sempurna akalnya, yakni pikirannya yang baik. Ya, jadi akal pikiran pun itu menentukan kepada kebaikan diri kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan kita 2 sesuatu. Yang pertama akal, yang kedua nafsu. Apa pertama? Akal, kedua nafsu. Ini Allah berikan akal dan nafsu saling bermusuhan. Bahasa kerennya saling rival. Apa? Saling rival. Biar kata satu tempat, tapi saling main kuat-kuatan, gontok-gontokan. Ibaratnya apa? Kayak Naruto sama Sasuke. Meskipun di Konoha, tapi dia musuh-musuhan atau rival. Ini buat gambaran nih biar paham. Jadi akal dan nafsu itu senantiasa dia bermusuh-musuhan. Jadi seimbang ya, Allah memberikan itu kadang akal kita lebih dominan. Dan akal ini cirinya selalu mengajak kepada kebaikan. Naluri akal mustahil ya. Naluri akal itu pasti selalu melihatnya kepada hal-hal yang baik. Yang bercanda, jangan air amal. Diam, yang canda, dengerin. Ya, akal itu nalurinya selalu melihat kepada kebaikan. Apa misalkan kalau kita nanti misalkan nyerobot lampu merah, tabrak orang, ketabrak, tuh akal tuh yang apa namanya, yang magerin supaya jangan kalau naik motor tuh diterobos lampu merah. Kata nafsu, ngapain amat gua patuhin lampu merah? Orang sepi sih, dikebut begitu. Itu nafsu yang suruh tuh. Ya, jadi akal itu cirinya selalu kepada kebaikan. Dialah yang akan memagari diri kita kepada hal-hal yang baik, yang berbahaya. Sebaliknya, musuhnya nih, rivalnya nafsu, selalu matanya begitu barangkali ya. Matanya itulah yang selalu menyuruh kepada hal-hal yang bisa menyeleweng. Lampu merah kagak ada orang, terobos. Lampu lantas dibasuh orang pada ngantar lewat, terobos saja kan begitu. Sekarang kita tuh. Iya tuh nafsu namanya.
Jadi ada akal, ada nafsu. Kan dulu di sini apa namanya? Dulu kan sini saya pernah ceritain ya. Jadi tatkala Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan akal, ya ditanya, "Wahai akal, siapa Tuhan kamu?" gitu. "Siapa saya?" "Man ana." "Antallah." "Kamu adalah Allah," atau "Anta Rabbi," "Engkau adalah Tuhan aku. Itu kata akal. Akal tatkala diciptakan langsung mengakui Allah itu Tuhannya. Beda lagi ceritanya sama nafsu. Nafsu itu tatkala Allah ciptakan dia, ngewangkang dia. Lupa sama yang nyiptain, ibarat kacang lupa kulit. Apa kata Allah kepada nafsu? "Wahai nafsu, man ana." Apa kata nafsu? Ana, anta, atau anta, ana, lu, gua, lu, gua, lu, gua, kamu, saya. Itu kan itu apa namanya, nggak tahu diri, ya itu namanya nafsu begitu. Diciptain sama Allah, tapi tatkala disuruh ngakuin siapa yang nyiptain, nggak mau ngaku. Anta, ana, kamu, saya. Disuruh sama malaikat, "Wahai malaikat, ceburin nafsu selama 1000 tahun di neraka." Itu ceburin 1000 tahun di neraka. Diangkat lagi, singkat ceritanya, tanya lagi, "Siapa saya wahai nafsu?" "Man ana." Apa kata nafsu? Sama lagi jawabannya, anta, ana, lu, gua. Ceburin lagi, sekarang jangan 1000, 2000 tahun. Jadi perkali diangkat ditambah lagi 1000 tahun. Sampai singkat cerita ketiga kalinya masih belum ngakuin, ceburin lagi 3000 tahun di dalam neraka. Begitu diangkat, daripada 3000 tahun diceburin di neraka, wah ini kagak bisa begini nih, masih ngebangkang aja nih. "Wahai malaikat, sekarang kita ganti caranya dah, jangan ceburin di neraka, tapi nafsu jangan kasih makan selama 1000 tahun. Nggak dikasih makan, nggak dimpanin sama Allah." Itu belum sampai beratus tahun, nafsu udah lemah dia. Akhirnya ngaku, "Wahai nafsu, siapa saya?" "Anta Rabbi allazi khalaqtani." Engkau adalah Tuhanku yang telah menciptakan aku. Itu nafsu ya. Jadi ada apa namanya, udara panas ya, udara merah, ada udara biru. Merah itulah nafsu, biru itulah akal kita, begitu. Ya, ini masih paham nih ya. Jadi akal kita tuh selalu menuntun kepada kebaikan. Ngaji malam minggu, oh iya malam minggu nanti kita bisa ngaji nih, ngaji ya. Itu akal tuh kerjaannya tuh. Dia langsung memproyeksi diri kita untuk mendorong buat ngaji. Kalau ngaji malam minggu gitu aja dah. Itu nafsu namanya tuh, kerjaannya tuh yang nyuruh gitu ya. Nah, jadi kenapa dikatakan orang yang akalnya baik itu bisa mendapatkan kebajikan dalam dirinya? Karena akalnya digunakan untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang positif buat beribadah, begitu. Makanya kata ulama itu, "Abdulu mawahibillahi li'ibadihi al-aqlu." Sebaik-baik pemberian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, satu apaan? Akal kita. Kalau kita nggak punya akal, semuanya berantakan, nggak ada yang bisa berjalan. Begitu. Itu namanya akal. Makanya Islam itu sangatlah menjunjung tinggi yang namanya akal sehat ya. Jadi Islam itu, bahkan Nabi kita sendiri mengatakan agama seseorang itu tidak akan sempurna manakala akalnya belum sempurna. Nah, orang balik disuruh sholat apa enggak? Orang yang masih kecil disuruh sholat apa enggak? Belum disuruh sholat. Kenapa? Karena akalnya belum sempurna. Dia belum layak untuk menerima beban syariat. Masih kecil, masih berangkang, masih umur 2 tahun. Disuruh sholat 5 waktu. Kan nggak bisa itu. Ya makanya orang yang udah 15 tahun, yang udah balik, baru dibebankan syariat. Tandanya apa? Akalnya udah siap menerima apa tuh? Menerima beban-beban syariat. Makanya ada 3 nih ya, ini penting nih ya buat teman-teman tahu nih ya, poin ini penting. Ada 3 sesuatu yang mana seseorang itu memilikinya, dia adalah orang yang mulia. Yang pertama adalah agama. Apa pertama? Agama. Kedua adalah akal. Apa kedua? Akal. Ketiga akhlak. Ya. Akhlak atau adab.
Manakala seseorang ini mempunyai agama, agamanya cakep begitu, akalnya bagus, syukur-syukur pandai orang itu pinter, mau belajar. Ketiga, akhlak. Itu kata Nabi adalah termasuk orang yang mulia. Hadisnya begini bunyinya nih ya. Karomul mar'i dinuhu. Mulianya orang itu karena agamanya sempurna ya. Kalau kita nih menjalankan rukun syariat Islam, sempurna agama itu orang yang mulia. Kedua, muru'atuhu akluhu. Wibawanya orang itu adalah akalnya. Karena nanti orang itu ya, muru'ah apa? Muru'ah itu adalah wibawa, perangai. Jadi kita bisa perangai itu bisa mempunyai perangai yang bagus manakala akal kita masih sehat. Yang ketiga, wahasabuhu khuluquhu, yang menjadi harga mahalnya itu adalah akhlaknya. Kualitasnya adalah akhlaknya. Gitu. Paham kira-kira nih? Jadi akal itu adalah sesuatu yang paling mulia, sebaik-baik pemberian yang Allah berikan kepada para hambanya. Sekarang yang kedua, ajaran ada dari ulang lagi, nggak ada suaranya yang lagi. Kedua, dari ajaran guru-guru yang betul ajarannya dengan kitab-kitab yang mu'tamad, yang kuat ya, yang diakui oleh ulama-ulama Islam. Itu namanya mu'tamad, yang diakui kualitas dan kredibilitasnya, bahasa ininya, bahasa kerennya. Jadi yang kedua adalah kita kalau pengen diri kita ini mendapatkan kebaikan pada jalan yang benar, di siratal mustaqim, jalan yang lurus, itu mesti mengambil yang namanya ilmu dari guru-guru yang benar ajarannya, orangnya itu ya bersanad, nggak sembarangan. Zaman sekarang kita boleh melihat itu sekarang banyak contoh bertebaran. Apa gitu? Oh, Sani. Sani jadi guru. Terbang mulu dia. Terbang dari bawah ke atas, kepala di bawah, kaki di atas. Sani terbang ke bumi, bukan ke atas dia mah. Aduh, lupa tadi. Iya, jangan Sani, jangan mau. Woi, bacon jangan mau. Sani mana orangnya Sani sini. Jangan mau. Jadi apa tuh tadi? Gurunya itu harus yang bersanad. Apa sanad itu? Mata rantai. Ya, ini perhatiin teman-teman sekalian nih. Sanad itu adalah mata rantai yang membedakan ilmu Islam dengan ilmu-ilmu barat atau ilmu-ilmu umum, katakan begitu, adalah dari segi sanadnya. Kita belajar ilmu tajwid, katakan tajwid itu misalkan kita punya guru dari gurunya, guru dari guru terus sambung kepada Nabi, ke atasnya lagi malaikat Jibril. Tapi kalau ilmu barat, ya ini bukan berarti kita menyepelekan, bukan, tapi dari segi sanadnya aja kita bicaranya ini. Ini nanti akan timbul kebarokahan di situ. Kalau ilmu barat, katakan fisika, siapa itu yang teorinya? Einstein atau siapa itu? Newton ya, Einstein, Newton. Kira-kira ada gitu ilmu-ilmu itu atau dosen-dosen yang ajaran itu punya sanadnya sampai Newton? Guru, dosen, Pak, saya minta sanadnya dong, sanad fisika sampai Newton, sampai Einstein, ada gak enggak? Kagak ada, itu enggak ada ya. Tapi kalau Islam kita minta sanad apa? Misalkan sanad kitab, misalkan tajwid dari Nabi, dari guru kita ke atas sampai malaikat Jibril, ada tuh ya. Mana kalau yang punya sanadnya. Quran bacaan ada sanad juga sampai Nabi, malaikat Jibril ke atas. Kitab fikih yang kita pelajarin ada sanadnya. Kitab akhlak ada sanadnya. Semuanya ada sanadnya yang bersumber kepada satu sumber, siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sekarang orang itu banyak terdoktrinasi dengan konten-konten kreator yang kagak pernah belajar, yang nggak pernah belajar agama, nggak pernah ngaji, tapi bikin konten baik ngomong pede bener. Kemarin tuh siapa tuh yang debat yang jadi di Hari Untung, Harry Pras, pesilat
pesilat tadi bulat kan dia ipsi mau jebatin masalah agama aswaja, ya itu kan salah salah kandang, salah kamar begitu. Semuanya dikomen-komenin itu jangan kita heroin ya, dan kita heroin. Makanya penting sekali untuk zaman sekarang ini kita yang namanya mesti mempunyai seorang guru. Apa kata ulama, orang itu manakala nggak punya guru maka gurunya adalah setan. Man la syaikhalahu fa syaikhuhu asyaitonu. Ayo kita baca bareng-bareng nih. Bismillahirrahmanirrahim. Man la syaikhalahu fa syaikhuhu asyaitonu. Lagi, man la syaikhalahu fa syaikhuhu asyaitonu. Sekali lagi, man la syaikhalahu fa syaikhuhu asyaitonu. Baca artinya bareng-bareng. Barang siapa yang tidak mempunyai guru, maka gurunya setan. Nah, penting tuh ya, catat apalin tuh di kepala kita tuh. Orang yang punya guru maka gurunya setan. Karena nggak ada pembimbingnya yang dapat membawa dia kepada jalan yang lurus. Ya mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah, amin ya rabbal alamin. Ketiga dari bercampur kepada orang baik hingga ia dapat turut kelakuan baik, maka dari itu digemarkan bercampur kepada mereka itu supaya boleh ia dapat segala kelakuan kawan yang baik adanya. Ya, ini kemarin sudah sampaikan juga ya, yang namanya pergaulan itu adalah faktor yang paling penting dalam menentukan sikap seseorang. Jadi kalau ada orang misalkan ya, ini bukan kita menilai orang yang jelek-jelek, sebagai pembanding aja. Jadi misalkan kalau kita melihat ada orang itu misalkan akhlaknya nggak bagus, nggak usah nanya bisa begitu kenapa, tapi tanya siapa temennya. Itu udah pasti dari teman faktornya, bukan yang lain-lain. Atau bisa lagi misalkan kita luasin lagi zaman sekarang, betul sih nggak dia nggak bergaul, tapi dari HP omongan-omongan yang kagak benar tuh ya, omongan binatang semuanya dikeluarin, omongan apa namanya suami istri hubungan dikeluarin semuanya. Iya, jadi ya zaman sekarang memang perlu hati-hati kita ya, harus apa namanya bisa memfilter, khususnya anak-anak nih, teman-teman yang masih ini nih ya, yang masih SMP, yang masih SMA, itu pergaulannya kudu benar-benar dipilah-pilah, jangan sembarangan bergaul sama orang-orang gak bagus, orang-orang yang benar, atau yang gede-gede juga sama ya, menjadi umum nasihatnya. Buat saya juga jatuhnya. Jadi gitu. Kemarin apa yang Nabi bilang itu, almar'u ala dini khalilihi, seseorang itu tergantung agama temannya. Temannya baik maka dia pun akan ikutan baik, temannya jahat dia pun akan ikutan menjadi jahat. Karena yang namanya sesuatu yang menular itu bukan hanya yang namanya sesuatu apa namanya itu watak ya, watak atau tabiat manusia itu juga bisa menular kepada lainnya. Itu nanti penafsiran atau penjelasan kepada tadi hadis Nabi itu, seorang itu tergantung kepada temannya. Itu nanti bawahnya penjelasannya adalah kesimpulan para ulama yang namanya watak manusia itu bisa menular. Sehingga ada mengatakan ya, kata ulama, ikhtar li suhbatika man ata'a inna tiba atas rikut tiba'ah. Ikhtar, pilihlah olehmu di sohbatika, untuk yang menjadikan kawanmu kepada kawanmu. Pilihlah, kalau kamu pengen bergaul, pilih apa? Man ata'a, orang yang taat, orang yang benar, orang yang akhlaknya bagus.
inna tiba'a tasriqut tiba'a, sesungguhnya watak manusia itu bisa menular kepada yang lain, gitu begitu. Jadi kita memilih kawan itu yang bagus, yang benar. Manakala kita ya misalkan dalam jalan kebaikan dia mau bantu kita, ya dibantuin kita. Sebaliknya manakala kita sedang lalai, ya dia mengingatkan kita, udah lu jangan kelewatan, ntar gini dampaknya, itu yang bagus ya. Lagi mana tuh tadi? Bermula di bawah ini, di bawah inilah sebutan segala fasal-fasal menyatakan kelakuan yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Ya nanti di bawahnya baru kita akan masuk